Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada sekalian, pada kesempatan ini mari kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sekalian, mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat. Dan pada hari ini kita lanjutkan lagi materi pembelajaran kita, di mana pada minggu lalu kita telah membahas bab 10, indahnya mencari ilmu dan nikmatnya berbagai ilmu pengetahuan. Maka pada hari ini kita akan lanjutkan lagi bab 11, menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Lalu seperti apa kompetensi dasarnya atau kemampuan dasar setelah kalian mengikuti materi ini dengan baik? Kompetensi dasarnya dari sekalian 3.1, menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua 4.21, membaca Quran Surah Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf. Yang berikutnya adalah 4.2.2, mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 dengan fasih dan lancar. Yang berikutnya adalah 4.2.3, menyajikan apa sih keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian fahisyah yang ditimbulkannya dan perangai buruk sa'asabila sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Sekira itu gambaran kompetisi dasarnya nanti yang kalian insya Allah akan peroleh setelah mempelajari bab ini. Bagian alir atau peta konsep, di mana judul bab kita hari ini adalah menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Fokus kita hari ini sekalian itu adalah lakukan analisis Quran Surah Al-Isra ayat 32, kemudian yang kedua adalah analisis Quran Surah An-Nur ayat 2, dan yang terakhir itu sekalian adalah lakukan analisis terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nanti menghasilkan perilaku yang menghindar diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kita lanjutkan lagi materinya. Tujuan pembelajarannya kalian nanti diharapkan satu, dapat menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua adalah membaca Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf. Yang ketiga nanti adalah mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2 dengan fasih dan lancar. Dan yang keempat adalah menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian fahisyah yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk sa'asabila sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur. Nanti diharapkan nanti kalian bisa melakukan hal-hal seperti ini. Ya, nanti selain tugas pada materi ini nanti kalian juga nanti diminta untuk membuatkan video rekaman membaca Quran Surat Al-Isra 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Sebelum kita lanjutkan materinya adik sekalian, seperti biasa
kalian diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah doa sebelum kita belanja. Sudah kita lakukan tadi. Bagi kalian yang belum berdoa, diminta untuk berdoa sebelum melanjutkan materi ini. Bagi yang sudah, kalian diminta untuk konsentrasi mengikuti materi ini dengan baik. Yang kedua adalah siapkan buku catatan. Siapkan buku catatan yang minggu lalu, diambil kembali, kemudian catat nanti di buku catatan itu yang penting dari penjelasan yang saya jelaskan pada bab ini ada sekalian. Bagaimana potret? Potret pergaulan bebas anak muda bangsa kita ya, dalam data. Ini kita berbicara data. Bagaimana potret pergaulan bebas anak muda kita sekarang ini? Kalian. Survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, kemudian Kemenkes Kementerian Kesehatan pada Oktober tahun 2013. Hasil surveinya menemukan sebanyak 63% remaja sudah pernah melakukan hubungan seks sebelum nikah. Ini luar biasa ini data yang pertama. Data yang kedua, survei demografi dan kesehatan Indonesia SDKI. Ini dilakukan pada 2017, sekitar 4 tahun yang lalu. Survei yang dilakukan oleh SDKI ini dilakukan setiap 5 tahun sekali, menemukan 2% remaja wanita dan 8% remaja pria usianya itu kisaran 15-24 tahun pernah melakukan hubungan seks pranikah. 2% remaja wanita, 8% remaja pria itu pernah, usia mereka sekitar 15-24 tahun pernah melakukan hubungan seks pranikah, dan 11%-nya itu mengalami kehamilan. Na'udzubillah. Jadi sekalian, ini data yang menggambarkan bagaimana kondisi pergaulan bebas anak muda yang terjadi di bangsa kita saat ini. Kita langsung masuk ke materi. Mulai dari apa sih makna larangan pergaulan bebas dan zina. Pengertian zina dari sekalian, kata zina itu berasal dari kata zana yazni. Artinya itu adalah hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah mukallaf, yang sudah balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jadi hubungan layak suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah mukallaf, yang sudah balik, tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Ini makna atau pengertian daripada zina. Yang kedua, hukum zina. Terkait hukum zina, semua ulama itu sekalian sepakat bahwa zina itu hukumnya haram. Bahkan sebagian besar ulama itu menganggap perzinahan itu adalah puncak keharaman. Hal tersebut ya didasarkan kepada firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa yang besar yang dikategorikan perbuatan keji. Zina itu adalah perbuatan hina, zina itu adalah perbuatan buruk. Ini landasannya Quran surah Al-Isra ayat 32. Kategori zina. Perbuatan zina itu menjadi dua bagian. Yang pertama itu namanya zina muhsan. Yang kedua itu adalah zina ghairu muhsan. Zina muhsan itu adalah penzina yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Zina muhsan itu adalah zina yang dilakukan orang-orang yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah, mereka sudah pernah melakukan pernikahan. Ya, hukum
hukuman terhadap jina muhson ini adalah dirajam, dilempari batu sampai meninggal dunia. Jadi jina muhson itu jina yang mayoritas itu dilakukan mereka-mereka yang sudah pernah menikah atau sudah memiliki istri, melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita misalnya, maka itu dikategorikan jina muhson. Yang kedua, jina gairu muhson. Jina gairu muhson ini adalah penjina yang masih lajang, belum pernah menikah, tapi mereka ini sudah balik, sudah mukallaf, tapi statusnya masih lajang. Maka mereka ini dikategorikan adalah jina gairu muhson, anak muda yang belum pernah menikah, muda-mudi yang belum pernah menikah, melakukan hubungan seks, maka mereka ini dikategorikan apa? Jina gairu muhson. Hukumannya apa? Didera 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ini penerapan hukum Islam di negara-negara Islam itu dilakukan seperti ini. Hukuman bagi penjina, ya. Dalam hukum Islam, zina itu dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana. Jadi oleh sebab itu orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Ya. Bagaimana hukuman pelaku zina? Itu ada dua, sekalian. Yang pertama, didera atau pukulannya itu sebanyak 100 kali bagi penjina gairu muhson, ya. Bagi mereka yang gairu muhson, yang masih muda, ya. Ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Misalnya mereka melakukan di kampung A, ya, laki-laki dan perempuan yang masih lajang, anak muda yang masih lajang melakukan perzinahan, itu ketahuan, maka didera dengan pukulan 100 kali, kemudian diasingkan, diasingkan jauh dari penduduk, ya. Yang kedua, dirajam mati bagi penjina muhson, ya. Dirajam sampai mati bagi penjina muhson, bagi mereka yang sudah menikah. Hukuman rajam ini dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada dan leher, ya. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak manusia lalui tempat itu, kemudian tempat keramaian. Jadi sekalian, jadi dia dirajam gitu. Setiap orang lewat, ambil batu, lemparin itu sampai dia 100, sampai dia sampai mati orang. Ini hukuman yang dalam penerapan hukum Islam tentang bagi orang-orang yang sudah pernah menikah, kemudian mereka melakukan perzinahan, maka hukumannya itu dirajam sampai dia meninggal dunia. Yang kelima itu hukuman bagi orang yang menuduh zina, qazaf. Jadi mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina ini, maka hukum Islam itu telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya. Jadi qazaf ini adalah yang menuduh zina, ya. Syaratnya diantaranya apa? Misalnya qazaf ini kita menuduh seorang perempuan telah melakukan perzinahan dengan laki-laki, tapi tuduhannya itu di sekalian tidak terbukti. Apa hukumannya? Syarat-syaratnya antara lain, ya. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Ya, misalnya mereka berselingkuh atau melakukan perzinahan masih diragukan itu kasusnya, faktanya, maka itu bisa dibatalkan. Hukuman tidak dapat dilakukan setelah benar-benar diyakini bahwa tidak terjadi perzinahan. Yang B, untuk meyakini perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Saksinya itu harus 4 orang, kemudian yang kedua status saksinya itu laki-laki, dan yang ketiga itu dia harus adil. Karena kesaksian 4 orang wanita ini tidak cukup untuk dijadikan bukti, ya.
kesaksian seorang wanita itu, misalnya 4 orang wanita, tidak cukup dijadikan bukti sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Misalnya kalau laki-lakinya itu fasik, maka tidak bisa dijadikan pijakan untuk dijadikan bukti. Yang bisa dijadikan bukti itu adalah kesaksian 4 orang laki-laki dan mereka adalah adil. Yang kecil itu adalah kesaksian 4 orang laki-laki ini, yang adil ini pun masih memerlukan syarat. Yang adil pun masih memerlukan syarat. Syaratnya apa? Setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Laki-laki yang 4 ini harus dia melihat langsung kejadian peristiwa perzinahan itu. Ya, digerebek misalnya, pada saat digerebek itu mereka sedang melakukan perzinahan. Yang gerebek itu 4 orang laki-laki dan mereka melihat langsung, baru memenuhi syarat. Yang kedua adalah, andaikan seorang dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian yang berbeda dari 4 saksi itu, 3-nya sama, 1-nya berbeda dari 3-nya, maka kesaksian 3 orang lain itu adalah, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semua dijatuhkan hukuman menuju zina. Yang 3 ini yang masih bersikuku bahwa itu perbuatan zina, itu dijatuhi hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina ini terhadap perempuan yang baik-baik dengan didera berapa? 80 kali deraan. Allah Akbar. Memang begitu adilnya Islam. Tidak hanya mereka yang terbukti melakukan perzinahan, orang yang menuduh zina pun itu akan dihukum. Saudara sekalian, bagaimana sih dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas ini, saudara sekalian? Ada setidaknya ada 5 dampak negatif zina yang dirasakan oleh pelakunya. Yang pertama, dampak negatif bagi mereka yang melakukan perzinahan itu, yang pertama itu adalah mendapat laknat dari Allah dan Rasul. Allah dan Rasulnya melaknat perbuatan mereka. Yang kedua, dampaknya kalau mereka betul-betul melakukan perzinahan itu terbukti dengan 4 orang saksi tadi, dijauhi, dikucilkan oleh masyarakat, maka hukuman ini namanya hukuman sosial. Yang ketiga, menjadi nasab menjadi tidak jelas, di mana anak yang dilahirkan itu tidak jelas nasabnya. Yang keempat adalah anak hasil zina itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Misalnya 1 bulan lagi mau menikah atau 3 bulan lagi mau menikah, tiba-tiba ini perempuan ini hamil. Pada saat dia sudah hamil, kemudian baru dilangsungkan pernikahan, maka anak dalam kandungan perempuan ini, adik sekalian, itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Tidak bisa, karena perbuatan itu dilakukan sebelum pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Yang kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Ini lebih tragis lagi, tidak berhak mendapatkan warisan karena nasabnya juga dia tidak jelas, maka dia pun tidak berhak mendapatkan warisan. Kemudian ada sekalian, ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan mendekati zina. Yang pertama itu adalah Quran surat Al-Isra ayat 32. Kalian perhatikan bacaan saya ini dengan baik, kemudian setelah itu kalian coba nanti di rumah mengikuti bacaan saya ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة
كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Saya ulangi lagi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu, sesungguhnya perilaku zina itu adalah kana fahisha, suatu perbuatan keji, adalah perbuatan keji. Wasa'a sabila, suatu jalan yang buruk. Hukum tajwid dari ayat ini perhatikan baik-baik. Wala mattabi'i. Mattabi'i ini adalah panjangnya 2 harakat pada kata wala mattabi'i. Yang berikutnya adalah zina, taqrabuz zina. Pada kata taqrabu ini ada alif lam, tapi alif lam ini tidak dibaca. Alif lam diikuti oleh huruf yang bertasydid, maka alif lamnya tidak dibaca, maka hal ini dikategorikan apa? Hukum itu alif lam syamsiah. Tidak boleh begini, wala taqrabul salam, wala taqrabuz zina, alif lam tidak dibaca. Zina, alif lam syamsiah. Kemudian innahu matsillah, innahu, hunya itu adalah matsil. Wasa'a, mat wajib mutasil, itu panjangnya sekitar 5 sampai 6 huruf. Wasa'a. Saya ulang lagi. Wala wattabi'i, panjangnya 2 harokat, di mana dari huruf la ini terdapat huruf mat. Kemudian wala taqrabuz zina, buzzina, alif lamnya tidak dibaca, itu adalah alif lam syamsiah. Innahu matsillah. Yang terakhir itu adalah wasa'a, wajib mutasil. Lalu apa kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 ini? Ayat ini di sekalian, kandungannya adalah larangan bagi kita untuk mendekati zina, serta penegasan bahwa zina itu adalah perbuatan keji dan suatu perbuatan yang keji. Wala taqrabu, wala, dan janganlah, taqrabu, kalian mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina itu melalui ayat tersebut. Kenapa? Perbuatan zina ini merendahkan harkat, merendahkan martabat dan kehormatan manusia. Karena bahayanya perbuatan zina ini, sebagai langkah pencegahan Allah melarang perbuatan yang mendekati mengarah kepada zina. Allah melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada perbuatan zina sekali. Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menulis bahwa perbuatan zina itu mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif ini menimpa dia di saat di dunia. 3
dampak negatif lagi akan menimpanya dia nanti kelak di akhirat. Apa saja? Di dunia itu hilangnya wibawa, itu hilang, marwah kita itu sebagai manusia yang hidup di tengah masyarakat itu hilang, itu karena perbuatan zina ini. Yang berikutnya mengakibatkan kefakiran. Kalau marwah sudah hilang, maka kefakiran. Orang tidak akan percaya lagi. Orang menjust kita itu, mencap kita itu adalah orang yang tidak baik. Yang ketiga itu adalah mengurangi umur. Kenapa mengurangi umur? Dampak dari pelaku perbuatan zina atau pergaulan bebas ini sekalian akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satu penyakit itu adalah HIV/AIDS. Penyakit AIDS ini adalah yang sampai saat ini di dunia kedokteran belum ditemukan apa obatnya yang pas. Rata-rata yang mengidap penyakit AIDS ini adalah tinggal tunggu menunggu waktu untuk meninggal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dampak dunianya. Makanya Allah melarang menurut Imam Asy'uti. Yang kedua, dampak yang akan dijatuhkan di akhirat apa menurut Imam Asy'uti itu dalam kitabnya? Pertama, yang dampak yang dirasakan di akhirat nanti adalah mendapat murka dari Allah. Kemudian ketika dihisab, ditimbang amalnya, banyak dosanya, berat nanti, banyak dosa-dosa, banyak keburukan-keburukannya. Dan orang ini dampak yang dia dapatkan ketika di akhirat adalah mendapatkan siksaan neraka. Na'udzubillah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Quran surat An-Nur ayat 2. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 2 ini Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya minta kalian untuk perhatikan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fazlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. فَازْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْهُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Saya ulangi lagi, kalian nanti ikut perlahan. Az-zaniyatu waz-zani fazlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Az-zaniyatu waz-zani, penjina perempuan dan penjina laki-laki, fazlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah, deralah masing-masing dari keduanya menurut ayat ini 100 kali. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatan, jangan rasa belas kasih sayang kepada keduanya. Fi dinillah, in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir,
untuk mencegah agama Allah, hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada belasan rasa kasihan. Bagaimana hukum tajwid dalam ayat ini? Pada lafal yang pertama, fajlidu, qalqalah sughra, di mana pantulannya kecil, di mana ciri atau ciri khas qalqalah sughra itu adalah huruf ja yang sukun itu berada di tengah kalimat. Fajlidu. Yang kedua, minhuma, tidak boleh dibaca minhuma, tapi minhuma, nun mati bertemu dengan ha, idhar khalqi, harus dibaca jelas. Lafal yang ketiga adalah ra'fatun fi, ini adalah ikhfa khalqi. Ra'fatun fi, nun mati bertemu dengan fa, harus dibaca samar-samar. Tidak boleh dibaca ra'fatun, tapi harus dibaca ra'fatun, tidak boleh dibaca ra'fatun. Yang berikutnya ta'ifah, panjangnya 5-6 harokat, karena di sini terdapat mat di atasnya, itu adalah mat wajib mutasil. Ta'ifah, mat wajib mutasil, dia harus dibaca 5-6 harokat panjangnya. Kita ulangi lagi. Fajlidu, qalqalah sughra, minhuma ra'fatun fi, ikhfa khalqi, ta'ifah. Kandungan surat An-Nur ayat 2 ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah untuk mendera penjina perempuan dan penjina laki-laki. Masing-masing itu didera 100 kali. Orang yang beriman, yang kedua adalah kandungannya, orang yang beriman dilarang keras berbelas kasihan kepada keduanya. Dilarang keras, maka tegakkanlah hukuman Allah. Tidak boleh kita belas kasih. Yang ketiga adalah pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Banyak orang yang hadir di situ, disaksikan oleh orang banyak. Pada saat dilakukan hukum deraan ini kepada pezina perempuan dan pezina laki-laki. Yang berikutnya, yang ketiga, hadis tentang larangan mendekati zina. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Jabir ibni Abdullah qala, dari Jabir ibni Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yakhluwanna bi imra'atin laysa ma'aha dhu mahram, fala yakhluwanna bi imra'atin laysa ma'aha dhu mahram, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berduaan-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya. Kenapa? Fa inna thalithuhuma syaitan, karena sungguhnya yang ketiga itu adalah, kata Rasulullah, adalah setan. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ada sekalian, agar tidak boleh kita berdua-duaan dengan wanita di mana wanita itu tidak bersama dengan mahram, tidak ada yang mendampinginya. Karena kalau kita berduaan dengan wanita itu, maka yang ketiga, kata Rasulullah, adalah syaitan.
Di mahram di sini adalah ketika kita bertemu dengan seorang perempuan harus ditemani oleh mahramnya, saudaranya kah, keluarganya kah, agar tidak terjadi perilaku perzinahan. Bagaimana penerapan perilaku mulia yang terdapat pada pembahasan kita kali ini tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina? Yang pertama adalah perilaku yang kita dapat petik dari pembahasan kali ini. Yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat. Pergaulan sehat ini sangat membentuk diri kita. Para ahli hikmah itu sering berkata bahwa kalau kita bergaul dengan orang yang pedagang ikan, maka pada akhirnya kita itu akan bau ikan. Kalau kita bergaul dengan seorang pedagang bawang, pada akhirnya kita akan kepercikan bau bawang. Begitu juga kalau kita bergaul dengan seorang yang penjual minyak wangi, maka pada akhirnya itu kita akan kebagian percikan bau minyak wangi. Ilustrasi ini sekalian menggambarkan tentang pergaulan yang sehat dan yang tidak sehat. Itu akan memberi dampak buruk bagi diri kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu riwayatnya, di mana hadis ini berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Ibnu Abbas ini mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia yakhtubu yaqulu, dan Rasulullah itu berkata kepada seorang laki-laki. Apa kata Rasulullah? La yakhluwanna rajulun bi imra'atin, ya, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, illa wa ma'aha dhu mahramin, kecuali, ya, kata Rasulullah, wala tusafirul mar'ati illa ma'adhi mahram, janganlah seorang wanita berpergian kecuali bersama mahram. Larangan bagi kita itu adalah bertemu berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahram. Kemudian wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram, maka perempuan itu kalau dia berpergian, maka dia tidak boleh berpergian sendirian kecuali bersama mahramnya, bersama kakaknya, adiknya, atau keluarganya. Itu yang pertama, perilaku mulia yang dapat kita dapatkan. Yang kedua, menjaga aurat. Aurat ini bagian tubuh yang harus dilindungi, ditutup agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Karena biasanya ketika aurat kita tidak tertutup, disitulah awal mulanya itu benih-benih untuk melakukan perzinahan itu akan dimulai sekali, disebabkan kita tidak menutup aurat. Yang ketiga adalah menjaga pandangan, aghadul basar, menjaga pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya. Karena apa? Termasuk celah bagi setan. Pandangan itu adalah celah bagi setan untuk melancarkan strategi untuk menggunanya. Kalau hanya sekilas saja atau spontanitas saja atau tidak sengaja, pandangan itu tidak menjadi masalah. Sehingga dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, nadaratul ula fahuwa rahmah, fahiya rahmah. Pandangan pertama itu adalah rahmah, sedangkan pandangan setelah itu adalah laknat. Pandangan itu akan menjadi masalah. Pandangan pertama yang tidak disengaja itu diperbolehkan oleh Rasulullah dan para ulama. Tetapi jika berkelanjutan, maka pandangan lanjutannya itu namanya dia sudah termasuk haram hukumnya. Yang keempat adalah menjaga kehormatan. Organ paling pribadi manusia sering disebut atau diperhalus dengan kata kehormatan. Jika direnungkan secara mendalam, sebutan ini sangat arif dan tepat.
Kenapa? Benteng paling akhir dari harga diri dan kehormatan manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah pada organ tubuh yang paling pribadi. Menjaga kemaluan ini, menjaga faraj, itu adalah organ tubuh benteng terakhir di mana harga diri dan kehormatan manusia itu dipertaruhkan. Kalau kita menjaganya dengan baik, insya Allah harga diri kita tidak akan terendah. Tapi kalau tidak bisa kita jaga dengan baik ini, maka kehormatan kita dan harga diri kita akan menjadi hancur. Yang kelima adalah meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Menghindar dari perbuatan zina dan pergaulan bebas ini adalah banyaklah melakukan aktivitas apa saja. Karena semakin sering kita banyak beraktivitas melakukan sesuatu, maka itu semakin lupa. Kemudian rajinlah kita berpuasa. Dalam satu riwayat Nabi SAW itu, ya ma'asar sabat, wahai para pemuda, manis ta'ta'a minkum anil ba'ah falyatajawad. Barang siapa di antara kalian itu mampu menikah, segera menikah. Tapi lanjutan hadis itu kata Nabi apa? Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah bagi dia berpuasa, karena berpuasa ini adalah untuk menjaga pandangan, kemudian menjaga faraj, kemaluan kita di sekalian. Saya kira itu saja bab ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahami dengan baik pembahasan yang telah saya bahas pada kesempatan ini. Namun jika dari pembahasan kalian tadi ada yang perlu dipertanyakan, silakan nanti ajukan pertanyaan itu di grup WA kelas masing-masing. Kemudian saya minta kalian foto catatan, kemudian catatan itu di-share di WA guru kalian, karena ini sangat penting sebagai feedback bagi kami sebagai guru, apakah kalian mengikuti materi ini dengan baik atau tidak. Dan jangan lupa di atas catatannya itu jangan lupa tulis nama, kemudian kelas dan programnya masing-masing. Saya kira kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.